Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali dan memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah, Salam, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Mari ikuti dan simak bersama-sama demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit." Tuhan meneruskan perjalanannya. Setelah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, engkau tertawa." Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Tetap percaya pada janji Tuhan. Inilah tema khotbah kepada kita pada minggu ini. Sekali lagi, tetap percaya pada janji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, Abraham tidak langsung mengenali sang pengunjung surgawi itu. Namun Abraham menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa untuk menyambut kehadiran mereka. Pada ayat yang kelima dikatakan bahwa Abraham menyongsong ketiga tamu itu dan ia sujud ke tanah. Abraham mengundang mereka untuk singgah dan beristirahat. Ia menyambut kehadiran mereka dengan melakukan segala sesuatu sesuai tradisi menurut adat Timur. Abraham mempersiapkan sebuah sambutan yang megah bagi tamu-tamu surgawi itu. Sebagaimana adat Timur, pertama-tama Abraham mengambil air dan membasuh kaki tamu-tamunya. Setelah itu, ia menyuruh Sarah istrinya dan pelayannya dengan cepat bekerja menyiapkan hidangan untuk menjamu tamu-tamu mereka. Mereka menyuguhkan makanan dan minuman ringan yang mengandung nutrisi berkualitas terbaik terlebih dahulu. Kemudian barulah mereka menghidangkan makanan utama, yaitu roti bundar yang dibuat dari tepung yang terbaik dan anak lembu tambun yang terbaik. Sehingga jamuan itu merupakan jamuan mewah yang disajikan kepada tamu-tamu terhormat itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setelah pengunjung surgawi itu selesai makan, maka Tuhan mengulangi menjanjikan keturunan untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham tatkala ia memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Kala itu ia berjanji akan membuatnya menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya, serta namanya akan masyhur dan ia akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Ia selalu mengingat dan mengerjakan untuk menggenapi janjinya itu. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan baginya. Mendengarkan firman Tuhan ini, Sarah tertawa di dalam hatinya. Karena ia merasa dirinya dan suaminya sudah tua. Sudah lanjut usia. Sudah kategori usia indah. Sarah sendiri sudah layu. Dia sudah mati haid. Dia sudah memasuki menopause. Dan tidak mungkin bisa hamil lagi.
Tetapi sebaliknya, Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Menerima peneguhan atas janji Tuhan kepadanya. Dan dengan yakin Abraham berkata, sungguh tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari, kita sering mempertanyakan kuasa Tuhan seperti Sarah. Apakah Tuhan sanggup menolong dan menggenapi janjinya? Saudaraku, jangan kita membiarkan pertanyaan semacam ini membuat kita meragukan janji dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, mari kita belajar dari Abraham. Kita perlu memelihara kepekaan bahwa Tuhan mengunjungi kita setiap hari. Bahwa Tuhan melawat kita setiap hari melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita akan diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan peduli dan Tuhan sanggup menolong kita dengan kuat kuasanya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketidaksiapan Sarah untuk memahami janji dan rencana Tuhan secara manusiawi itu adalah hal yang wajar. Namun, justru di saat kita merasa sesuatu itu tidak mungkin, mustahil, sekali lagi, Tuhan menuntut kita menyerahkan hidup dan pergumulan kita secara total kepadanya. Karena Tuhan sanggup melakukan dan sanggup mengubah segala sesuatu dengan kuasanya yang ajaib melampaui logika manusia. Barangkali juga karena begitu beratnya persoalan yang kita alami setiap hari, membuat kita seolah-olah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya pada firman-Nya. Kita tidak lagi sungguh-sungguh percaya pada janjinya. Kita tidak lagi mengandalkan kuasa pertolongannya di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekali lagi. Sebab justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan beroleh kesempatan untuk dinyatakan dan menjadi sempurna. Di saat kita tidak melihat jalan Tuhan dan tidak memahami maksud Tuhan, tetaplah percaya kepadanya. Amin. Itu buktinya bahwa kita beriman kepada Tuhan. Mari kita merenungkan dua hal penting dari tema ini. Pertama, belajar dari keteladanan iman percaya Abraham.
Alkitab menyaksikan bahwa tamu Abraham itu adalah Tuhan sendiri. Ketika Abraham melihat ada 3 orang berdiri di hadapannya, ia segera berlari menyambut mereka serta berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Berharap Abraham tidak menyia-nyiakan peluang yang ada itu, yaitu peluang untuk diberkati. Bisa jadi Abraham tidak menduga bahwa para tamu itu akan membawa kabar baik baginya. Kabar gembira bagi keluarganya. Tetapi dari tindakan Abraham yang menyuruh istrinya menyuguhkan hidangan terbaik, yaitu jamuan istimewa bagi pengunjung surgawi itu, bisa diduga bahwa Abraham tampaknya memahami bahwa tamunya itu bukan sembarang tamu. Abraham agaknya cukup peka dalam hal itu. Karena itu, dia menyambut dan melayani mereka dengan memberikan yang terbaik. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari keteladanan iman percaya Abraham dan belajar dari keteladanan kemurahan hati yang dimiliki oleh seorang Abraham. Marilah kita juga berlomba-lomba untuk mewujudkan hormat kita yang setinggi-tingginya kepada Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Abraham menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh hormat. Bahkan sujud sampai ke tanah dengan harapan agar ia diberkati. Selama kami melayani di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Anugerah ini, saya perhatikan bahwa kesadaran jemaat untuk menghormati Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya masih sangat kurang. Contohnya, ketika seorang anak lahir di dalam keluarga, kelahiran seorang anak dalam keluarga kita masing-masing, bukankah itu adalah berkat Tuhan yang besar bagi kita, yang olehnya patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Selama kami 3 tahun melayani di gereja kita ini, membaca warta jemaat kita di buletin gereja kita, masih 1 kali saya menemukan di dalam warta gereja kita ada jemaat GMI Anugerah mengucap syukur kepada Tuhan karena anaknya lahir. Itu pun bukan dari orang tua anak yang lahir, tetapi dari kakek dan nenek anak yang lahir itu, karena didorong oleh sukacita yang besar. Contoh-contoh yang lain. Ketika pemberkatan anak melalui sakramen baptisan kudus, melalui peneguhan iman seorang percaya, melalui
upacara sidi. Ketika perjanjian untuk rencana pernikahan. Pemberkatan nikah lepas dari mara bahaya. Ketika usia bertambah atau berulang tahun. Dan ketika usaha atau rezeki bertambah. Ketika melewati masa-masa yang pengalaman. Beberapa kali kami pelayanan khusus di gereja kita. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Masih ada, bahkan masih banyak beberapa orang atau keluarga yang dilayani dan sudah diberkati Tuhan. Jangankan menghormati atau menghargai jasa pelayanan para hamba Tuhan yang sudah melayani. Bahkan kepada Tuhan melalui gerejanya. Masih ada yang tega begitu saja tanpa memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang kekasih, yang lalulah. Dan hari ini, mari kita belajar dari keteladanan iman percaya seorang Abraham. Ia telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ia mengistimewakan Tuhan di dalam hidupnya lebih daripada segalanya. Selain belajar dari keteladanan iman percaya Abraham, kita juga perlu belajar dari keteladanan kemurahan hati seorang Abraham. Mari kita juga berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap yang penuh keramah tamahan dan bermurah hati kepada semua orang yang kita temui. Sejatinya, pertemuan kita dengan orang lain bukanlah di luar sepengetahuan dan seizin Tuhan. Bisa jadi kita mendapat berkat Tuhan melalui mereka. Yaitu melalui orang-orang yang kita layani. Contoh. Pertama, melalui aksi tali kasih GMI Anugerah tahap pertama, kedua, dan ketiga yang sudah kita lakukan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Contoh yang kedua, selama masa pandemi virus COVID-19 ini, ada banyak keluarga anggota jemaat kita yang memberikan perhatian dan berbagi kasih, berbagi berkat kepada orang-orang tertentu. Termasuk kepada kami, keluarga para hamba Tuhan yang melayani di GMI Anugerah ini. Dan masih banyak contoh lainnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa perhatian dan kasih yang telah kita lakukan bagi orang lain itu menjadi suatu peluang bagi diri kita sendiri untuk diberkati. Diberkati untuk memberkati. Dan sebaliknya, memberkati untuk diberkati. Hal kedua sebagai yang terakhir, yang perlu kita renungkan dari tema ini, yakni bercermin dari keraguan Sarah, istrinya Abraham. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham tentang janji
bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah benar-benar tidak dapat memahaminya ketika Tuhan mengatakan hal itu. Saudara-saudaraku, pernahkah juga Anda tertawa dan meragukan kuasa Tuhan seperti Sarah dalam menghadapi suatu perkara? Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, seharusnya kita sadar bahwa kita hidup di bawah hukum Tuhan. Hukum dunia menyatakan bahwa Sarah sudah tua, sudah menopause, tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi, hukum Tuhan menyatakan lain. Bagaimana dengan situasi yang Anda hadapi saat ini? Anda seperti Sarah yang merasa tidak mungkin mendapatkan anak? Atau Anda merasa sedang berada di tengah lautan pergumulan yang tidak mungkin ada bantuan untuk sampai ke tepian? Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagai bukti dapat kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bagaimana Yesus mampu berjalan di atas air. Menurut logika manusia itu adalah hal yang tak mungkin terjadi. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Dan di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa segala sesuatu juga mungkin bagi orang percaya. Segala sesuatu tidak mustahil terjadi juga bagi orang-orang yang percaya. Asalkan kita mengimani janji Tuhan dan penyertaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Orang beriman harus memegang teguh janji Tuhan dan memiliki hati yang tetap percaya. Meskipun rencana Tuhan terkadang sulit dimengerti. Dan penggenapan janjinya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Amin. Maka apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Kalau saat ini kita sedang mengalami pergumulan seperti Abraham dan Sarah, Tuhan menjanjikan mujizatnya juga bagi kita. Ingat bahwa mujizat tidak terjadi apabila kita bimbang dan ragu. Mujizat dapat terjadi kalau kita tetap percaya pada janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang telah kami terima. Tolonglah kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.